Kasus ini bermula ketika PT Taspen pada Juli 2016 diduga melakukan investasi pada program tabungan hari tua untuk pembelian sukuk ijarah atau surat berharga. Dan dalam perkara ini KPK telah menetapkan dua tersangka yakni mantan Direktur Utama PT Taspen dan mantan Direktur Utama PT Insight Investment Management. Kita bahas terkait rampasan aset KPK dalam kasus korupsi PT Taspen dengan uang hasil rampasan bernilai 800 miliar lebih. Sudah bergabung dengan kami Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM. Selamat petang Mas Zainur. Semoga sehat-sehat selalu. Selamat sore. Ya, Mas Zainur, untuk saat ini KPK telah menyerahkan secara simbolik 300 miliar rupiah dari total kerugian aset ataupun rampasan aset bernilai 883 miliar. Dan pandang Anda seperti apa? Bahwa ini merupakan transparansi dan juga bentuk keberhasilan atau ada keraguan bahwa selama ini pengawasan untuk penyerahan juga perlu ditampilkan kepada masyarakat? Ya, yang pertama dalam kasusnya sendiri tentu kita apresiasi ya Ya. atas kinerja KPK di dalam keberhasilan mereka menangani kasus PT Taspen sehingga setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum inkrah, KPK bisa memulihkan setidak-tidaknya yang saat ini adalah 800 sekian miliar. Namun demikian menurut kami ya penampilan uang tersebut secara tunai itu menurut kami bukan merupakan satu langkah yang perlu. Ini kan seperti meniru langkah Kejaksaan Agung yang sebelumnya menampilkan uang dalam jumlah triliunan rupiah itu. Ya, kami paham, rakyat paham bahwa uangnya sangat besar. Ketika divisualkan, rakyat semakin paham, oh ternyata kerugian negara hasil korupsi itu sangat banyak. Paham. Namun demikian, hendaknya itu cukup diperlihatkan angkanya gitu ya. Angkanya saja dicetak yang tebal, yang besar, pakai spanduk, diumumkan kepada publik, ini jumlah uang yang sangat banyak. Kenapa tidak perlu dalam jumlah uang tunai? Karena yang pertama ini kan uang tadinya ada dalam rekening ya, di dalam bank. Ini kan ditarik terlebih dahulu. Menarik uang dari bank dalam jumlah besar itu juga merupakan satu tantangan tersendiri. Bahkan mungkin banknya juga bisa mengalami hambatan secara teknis gitu ya. Yang kedua, ini juga sebenarnya hanya satu bagian ya, ini kan 300 miliar dari 883 miliar. Tadi kalau kita dengarkan katanya kan ini untuk transparansi sehingga ditampilkan. Oh yang ditampilkan juga tidak semua. Seperti kemarin kejaksaan juga tidak menampilkan semuanya. Nah, kita apresiasi betul ya kinerja KPK, kinerja kejaksaan yang kemarin sudah berhasil aset recovery. Tapi menurut kami tidak perlulah menampilkan uang cashnya seperti ini gitu ya. Yang paling penting adalah bagaimana untuk bisa optimalkan aset recovery-nya. Ini kan baru sekitar 883 miliar dari sekitar 1 triliun Ya. investasi PT Taspen yang fiktif dikelola oleh Eki Heri Primarianto itu dengan kawan-kawan. Sehingga sebenarnya sekali lagi yang paling penting adalah semuanya bisa pulih, bisa kembali. Ini masih sekitar kurang hampir 200 miliar lagi yang harus dipulihkan oleh KPK dari terdakwa-terdakwa lain. Itu. Ya, tentu ini masih menunggu karena terdakwa Antonius masih dalam proses banding dan juga ini tadi KPK menyatakan bahwa akan mengembalikan dengan aset hingga kerugian negara 1 triliun rupiah. Tapi begini Mas, untuk saat ini mungkin Pak PKK apakah berpandangan adanya meredam keraguan bahwa dana ini tentu dijadikan sandaran bagi 4,8 juta keluarga ASN dan ini mungkin pembuktian bahwa tidak perlu ragu bahwa PT Taspen dananya kembali lagi dan kemudian ini menjadi transparansi bagi masyarakat. Ya, mungkin dari sisi visual ya dengan dipajangnya uang 300 miliar tersebut lebih bisa menggambarkan kepada masyarakat bahwa negara masih terus melakukan perang terhadap korupsi. Yang kedua, bahwa ternyata kerugian karena korupsi itu sangat banyak. Kalau divisualkan dalam bentuk uang cash itu ternyata kan masyarakat bisa melihat itu banyak sekali uangnya. Yang ketiga mungkin juga untuk meyakinkan kepada para ASN bahwa mereka tidak khawatir nanti kalau sudah pensiun atau bagi para pensiunan ASN tidak perlu khawatir bahwa manfaat pensiun tetap penuh diberikan oleh negara kepada mereka dan ini merupakan satu bentuk usaha juga bagaimana menjaga dana kelolaan yang dikelola oleh PT Taspen itu. Kami paham betul itu semua. Namun sekali lagi ya, menurut kami demi
efektivitas, uang yang sudah ada dalam rekening mohon ya tetap saja ada dalam rekening, tidak perlu untuk ditarik menjadi uang cash. Ya ini sama ya, kritik kami terhadap KPK dan Kejaksaan sama gitu ya. Tidak perlulah untuk ditarik, ditunaikan. Kita paham itu uangnya sangat banyak, cukup buat spanduk saja yang sangat besar, tulis jumlah angkanya 883,38 juta 394 rupiah sekian gitu ya. Uangnya sangat Oke. banyak, kita paham betul. Nah, gitu Mas. Ya, tapi ini tentu kan kasus ini telah bergulir sejak 2019 lalu dan juga ini merupakan amar putusan. Artinya KPK menjalankan amar putusan dari pengadilan bahwa harus ada pengambilan atau pengembalian aset 883 miliar lebih. Dan ini apakah menurut Anda bentuk bahwa KPK comeback dan KPK ingin menambahkan kepercayaan kembali di masyarakat? Ya, kita sangat apresiasi ya ketika upaya pemberantasan korupsi bisa membuahkan hasil aset recovery. Karena korupsi itu kan kejahatan bermotif ekonomi, ya. Sekadar memenjara para pelaku itu tidak akan menimbulkan efek jera. Toh di dalam lembaga pemasyarakatan mereka menjadi warga binaan yang paling eksklusif ya, yang paling mewah dibandingkan dengan lembaga-lembaga pemasyarakatan yang lain gitu kan. Ya, sehingga yang paling menjerakan bagi perbuatan tindak pidana korupsi adalah aset recovery. Kalau hasil korupsinya itu ditarik lagi, maka kenikmatan para pelaku melakukan tindak pidana korupsi itu akan menjadi hilang, gitu ya. Nah, dengan KPK berhasil memulihkan kerugian keuangan negara sampai 883 miliar, tentu ini turut ya menjadi poin yang sangat baik Oke, bagi kinerja KPK. Ya, ini bisa juga meningkatkan kepercayaan publik kepada KPK ya, karena KPK secara nyata bisa memulihkan kerugian keuangan negara. Nah, nanti ini yang 200 miliar semoga bisa di ya, recovery dari terdakwa-terdakwa yang lain karena memang yang menjadi hambatan di dalam pasal 18 Undang-Undang Tipikor itu yang bisa disita adalah hasil kejahatannya. Itu yang kemudian menjadi problem gitu ya yang dinikmati oleh para ya. pelaku. Nah, ini kan kemungkinan juga ada banyak dana sekitar mungkin yang masih tersisa sekitar 100 sampai 200 miliar itu mungkin beberapa masih ada di para pelaku. Oke. Beberapa mungkin juga sudah menguap karena digunakan untuk Ya, transaksi-transaksi. Tapi ya apapun Mas itu, Zeno, ini terakhir menjadi tugas singkat bagi saja. KPK untuk kejar. Untuk saat Ya, ini mekanisme terakhir kan masih ada 500 sekian miliar yang harus dikembalikan ke PT Taspen atau dikembalikan asetnya kepada PT Taspen. Seperti apa mekanisme yang seharusnya akan dilakukan KPK? ya, singkatnya yang masih ongoing adanya upaya hukum banding, KPK harus persiapkan memori bandingnya sebaik mungkin ya, harus lakukan perlawanan agar bisa aset recovery. Yang kedua, kalau aset-aset itu sudah dilarikan ya, maka gunakan pendekatan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Yang ketiga, ada tersangka korporasinya. Nah, tersangka Oke, korporasi ini yang bisa ya, dioptimalkan untuk pengembalian kerugian keuangan negara yang belum berhasil dipulihkan. Sehingga kita berharap betul KPK kuras semua aset negara ini jangan sampai dinikmati oleh baik. para pelaku, baik itu tersangka perorangan maupun tersangka korporasi. Baik, kita harapkan bagaimana perampasan aset dan juga kerugian negara hingga 1 triliun ini dapat dikembalikan semestinya bagi negara. Terima kasih atas perspektifnya Mas Zainur Rohman, peneliti Pukat dari UGM.